Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya Mustika dari dosen pengampu mata kuliah perubahan sosial, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni kelompok 4, tentang bab 4 yang mengenai pembahasan asal tradisi sejarah. Next slide, Mbak Ayu. Untuk nama kelompok yang pertama ada Ayudianova Puspaning Tias dengan nomor induk mahasiswa 20040254019. Kemudian ada saya Azila Nurul Fitria dengan nomor induk mahasiswa 20040254020. Kemudian ada Akbar Hudu Prince Twindar dengan nomor induk mahasiswa 20040254028. Kemudian L40254-nya bisa di next slide. Untuk min mapping akan disampaikan oleh Mas Akbar di mind map tradisi sejarah. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Azila. Di sini adalah gambar dari mapping asal tradisi sejarah, di mana yang pertama adalah ada masyarakat selalu berproses. Maknanya di sini adalah masyarakat senantiasa berubah di semua tingkat kompleksitas internalnya. Di tingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik, dan kultur. Di tingkat mikro terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan juga organisasi. Di tingkat mikro terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual. Masyarakat bukan sebuah kesatuan fisik, tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat atau banding. Untuk yang kedua adalah konsep tradisi, ini hubungan antara masa lalu dan masa kini yang harusnya lebih dekat. Tradisi juga mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini, ketimbang sekedar menunjukkan fakta masa lalu. Selanjutnya adanya kemunculan dan juga perubahan tradisi. Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Selanjutnya yakni adalah fungsi tradisi. Tradisi seperti omongan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Tradisi menyediakan cetak biru untuk bertindak, misalnya tradisi kesenian, kerajinan, pengobatan, profesi. Dan selanjutnya adalah tradisionalisme dan anti-tradisionalisme, yakni sikap sosial paling umum terhadap tradisi terungkap dalam ideologi atau doktrin tentang tradisi dan perannya dalam masyarakat. Tradisi sering fungsional, tetapi sering pula disfungsional. Lanjut. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Akbar. Untuk min mapping atau peta konsep asal tradisi sejarah itu terdapat 5 subbab, yakni yang pertama masyarakat selalu berproses, yang kemudian yang kedua ada konsep tradisi, dan yang ketiga ada kemunculan dan perubahan tradisi, kemudian ada fungsi tradisi, dan yang terakhir ada tradisionalisme dan anti tradisionalisme. Untuk selanjutnya pada subbab masyarakat selalu berproses masih akan dijelaskan oleh Mas Akbar. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat selalu berproses.
Di sini masyarakat bukan sebuah kesatuan fisik, tetapi seperangkat proses yang saling terikat bertingkat ganda. Kehadiran dari masyarakat melalui fase antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Di dalam masyarakat terkandung pengaruh, bekas, dan juga ciplakan masa lalu, serta bibit dan potensi untuk masa depan. Sifat berprosesnya masyarakat secara tersirat berarti bahwa fase sebelumnya berhubungan sebab akibat dengan fase ini dan merupakan persyaratan sebab akibat yang menentukan fase berikutnya. Kaitan masyarakat dengan masa lalunya tidak pernah mati sama sekali. Masyarakat tidak akan pernah menjadi masyarakat bila kaitan dengan masa lalunya tidak ada. Kaitan antara masa kini dan masa lalu adalah basis tradisi. Masalah tradisi tidak akan muncul bila berbagai keadaan masyarakat dalam rentetan proses terputus. Dalam arti bila ada rentetan proses itu berakhir sama sekali sebelum proses yang ada. Dari sinilah diperoleh pengalaman kolektif yang disimpan di dalam arsip perpustakaan dan museum jangkau dari permasalahan. Sejarah hanya dapat timbul karena penemuan tulisan, begitu juga sejarah sesungguhnya. Lalu mekanisme ideal, orang mewarisi keyakinan, pengetahuan, simbol, norma, dan masa lalu. Mekanisme pewarisan benda material dan gagasan dari masa lalu saling berinteraksi. Artefak sekitar kita yang berasal dari masa lalu mengaitkan ingatan kita pada masyarakat terdahulu. Benda lain mungkin dilestarikan dan sengaja dibuat untuk tujuan melestarikan peradaban yang kemudian menjadi fungsi nyata peradaban. Keyakinan, pengetahuan, simbol, norma, dan nilai yang diwarisi mungkin berpengaruh. Sebaliknya ketika kita memberikan makna pada benda berbangkala itu. Dalam kedua kasus di atas dan dalam keadaan saling berinteraksi, masa lalu mulai mempengaruhi masa kini dan menjadi faktor dominan atas keadaan masyarakat. Masa lalu dapat mempengaruhi masa kini. Kejadian masa lalu bukan sesuatu yang nyata, hanya dibayangkan dalam fantasi. Mungkin terjadi tanpa disadari akibat kegentingan, pernyataan yang dilebih-lebihkan, atau omong kosong, atau mungkin diciptakan dalam waktu tertentu seperti untuk membentuk imajinasi seakan-akan sesuatu yang ada nyata. Inilah yang disebut tradisi kematan. Perubahan sosial terjadi menentang latar belakang banyak kesamaan. Kebanyakan apa yang dilakukan dipikirkan dan dicita-citakan orang merupakan apa yang telah dilakukan dan dipikirkan sejak jauh sebelum orang yang masih hidup kini lahir ke dunia. Bahkan perubahan revolusioner yang paling menyeluruh dan paling radikal pun tetap meninggalkan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang tidak berubah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Akbar. Untuk next slide yakni konsep tradisi, yang mana Mbak Yu bisa di next slide lagi. Untuk konsep tradisi sendiri akan saya jelaskan. Bicara mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini, ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Keberlangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk, yakni material dan gagasan, atau objektif dan subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Di sini tradisi hanya berarti warisan apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu, seperti yang dikatakan Sils, tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan
sempit cakupannya. Dalam pengertian yang lebih sempit ini, tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Untuk gagasan kuno mengenai demokrasi, keadilan, kebebasan, dan juga mitos asal-usul kebangsaan masa lalu, kenangan tentang keagungan dan kejayaan negara di masa lalu, teknik pedukunan, dan resep masakan kuno merupakan contoh tradisi pertama yang muncul dalam pikiran, termasuk pula benda atau gagasan baru yang diyakini berasal dari masa lalu dan yang diperlakukan secara hikmat. Dalam hal ini bisa berhadapan dengan tradisi yang dibuat atau diciptakan kemudian. Trevor melukiskan sejarah aneh tradisi masyarakat pegunungan Skotlandia, yang mana yang terdiri dari model pakaian, simbol lencana, melodi yang direncanakan oleh sepasang aristokrat sekitar abad 19. Keseluruhan konsep tradisi Skotlandia itu adalah ciptaan baru dengan jalan mempelajari tradisi nenek moyang mereka jauh di masa lalu. Sejarawan lain menunjukkan cara tradisi seremoni kerajaan Inggris diciptakan dengan tujuan tertentu. Lembaga baru didandani dengan daya pikat kekunoan yang menentang zaman tetapi menjadi ciptaan mengagumkan, yang dikutip oleh Kanadin pada tahun 1985. Yang penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran tentang benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut orang di masa kini. Untuk selanjutnya, kemunculan dan perubahan tradisi akan dipaparkan oleh Mbak Farida Kusna. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bisa di next slide, Mbak. Kemunculan dan perubahan tradisi. Dalam arti sempit, tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberikan makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan. Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dalam gagasan dilupakan. Tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Kemudian, tradisi lahir melalui dua cara, yakni yang pertama muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara, mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala, serta menafsirkan ulang keyakinan lama. Semua perbuatan itu memperkukuh sikap, kekaguman, dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya. Begitulah tradisi dilahirkan. Kemudian yang kedua, muncul dari atas, melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Begitu bentuk tradisi mengalami berbagai perubahan. Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut dan penduduknya. Arah perubahan lain adalah perubahan kualitatif, yakni perubahan kadar tradisi, gagasan, simbol, dan nilai tertentu ditambahkan dan yang lainnya dibuang. Benda material tertentu dimasukkan ke dalam lingkup tradisi yang diakui, yang lainnya dibuang. Perubahan tradisi juga disebabkan banyak tradisi yang bentrok antara tradisi yang satu dengan saingannya. Benturan itu dapat terjadi antara tradisi masyarakat atau antar kultur yang berbeda atau di dalam masyarakat tertentu.
Benturan tradisi antar masyarakat atau kultur berbeda telah dikaji secara luas oleh pakar antropologi sosial. Benturan tradisi di dalam suatu masyarakat tertentu bermacam-macam bentuknya. Paling sering terjadi adalah bentrokan tradisi kesukuan dalam masyarakat multietnik atau konflik antar tradisi yang dihormati oleh kelas atau strata yang berlainan. Pandangan satu sisi meyakini bahwa tradisi majemuk selalu baku hantam. Padahal di antara tradisi yang berbeda mungkin pula saling memberikan dukungan. Sudah, Mbak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mbak Farida. Untuk kemudian selanjutnya fungsi tradisi akan disampaikan oleh Mbak Ayu Dianova, dipersilahkan. Baik, untuk fungsi tradisi, yang pertama, tradisi menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang ini bermanfaat. Tradisi digunakan sebagai acuan untuk berkehidupan di masa kini dengan mempertimbangkan apa yang terjadi di masa lalu. Tradisi juga menyediakan cetak biru untuk bertindak, misalnya tradisi kesenian, kerajinan, pengobatan, atau profesi. Dan yang kedua, memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. Kemudian yang keempat, membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Nah, kebalikannya, tradisi tidak selamanya dapat menguntungkan bagi masyarakat atau anggotanya. Ada kalanya dapat bertentangan, yakni yang pertama, tradisi dapat menghambat kreativitas atau semangat pembaruan dengan menyediakan solusi siap pakai untuk masalah kontemporer. Kemudian yang kedua, ada kecenderungan untuk mempercayai pandangan metode pemerintah dan strategi ekonomi tradisional, meski sudah terjadi perubahan radikal dalam kondisi historis. Kemudian yang ketiga, tradisi tertentu mungkin disfungsional atau membahayakan karena kadar khususnya, seperti halnya tragedi dan penderitaan, kehancuran, percekcokan, penindasan, diskriminasi, ideologi jahat, keyakinan tidak rasional, hukum yang tidak adil, tirani, dan kediktatoran. Kemudian yang keempat, ada tradisi yang dipelihara bukan karena pilihan sadar, tetapi karena kebiasaan semata. Kasih saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mbak Yudia. Untuk kemudian subbab yang terakhir, yakni ada tradisionalisme dan anti-tradisionalisme, akan dipaparkan oleh Mbak Farida Kusna, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tradisionalisme dan anti-tradisionalisme. Sikap sosial paling umum terhadap tradisi terungkap dalam ideologi dan doktrin tentang tradisi dan peranannya dalam masyarakat. Tradisi sering fungsional tetapi sering pula disfungsional. Ambivalensi tradisi ini menimbulkan berbagai penilaian. Ideologi yang diartikulasikan atau suasana pendapat umum yang menyokong tradisi disebut tradisionalisme. Sebaliknya, suasana pendapat umum yang menolak tradisi disebut anti-tradisionalisme. Suatu yang baru, asli, dan istimewa menjadi nilai sangat dipuji. Orang umumnya berorientasi ke masa depan, bukan ke masa lalu. Mereka percaya bahwa untuk membangun masa depan, kita perlu menolak secara aktif dan terpisah dengan masa lalu. Terdapat aktivisme, optimisme, dan progresivisme yang kuat dan keyakinan terhadap ilmu dan teknologi sebagai alat untuk membangun dunia secara rasional. Dalam suasana ideologi seperti itu, anti-tradisionalisme mudah tumbuh di kalangan generasi masa kini, yang juga berperan sebagai penyebarannya. Kemudian ada periode stagnasi, kemunduran atau krisis ekonomi, politik, kultural, segera membangkitkan kembali tradisi. Ketika menghadapi kesukaran, rakyat mencari bantuan leluhur, lari dari kekhawatiran sehari-hari, menghibur diri dengan kecerahan masa lalu, dan menemukan kembali dalam tradisi. Agaknya, sikap ideologis paling pantas terhadap tradisi adalah tradisi yang berpandangan kritis terhadap tradisionalisme.
Pandangan kritis yang dimaksud yaitu bersikap analisis spektif terhadap manfaat dan kemudaratan tradisi. Di setiap kasus konkret, memperhatikan kadar dan lingkungan historis pengaruh. Terima kasih, Mbak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mbak Farida. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah perkataan maupun salah tulisan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.